Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini ada seorang pejabat bea cukai dicopot dari jabatannya karena memamerkan kekayaannya di media sosial. Dan juga ada anak dari pejabat negara yang memamerkan kekayaan orang tuanya di media sosial yang akhirnya orang tuanya diperiksa oleh KPK. Juga ada orang muda yang memamerkan kekayaannya yang dia dapat dengan mudah, namun berujung pelaporan ke polisi adanya perbuatan pidana penipuan dan penggelapan. Fenomena memamerkan kekayaan yang dilihat oleh orang kurang mampu akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya bagaimana sikap kita terhadap kekayaan yang kita miliki itu? Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di kitab Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam isi pasal 8 di kitab Ulangan ini ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana kuat kuasa Tuhan terhadap bangsa itu yang mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, dan bagaimana Tuhan menyertai mereka selama perjalanan di padang gurun. Perjalanan keluar dari tanah Mesir bukanlah hal yang gampang atau mudah bila Tuhan tidak bertindak. Mungkin bangsa Israel tetap menjadi budak di negeri Mesir, namun karena belas kasihan dari Allah mereka dapat keluar dari penderitaan itu dan mengarahkan bangsa itu ke negeri yang subur yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Kekayaan yang mereka dapat bukan hanya dari usaha mereka saja, melainkan karena kuat kuasa Tuhan. Mengucap syukur atas pemberian Tuhan, itulah yang ingin dipesankan oleh nats ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan dan harta sering menjadi tujuan utama dalam hidup manusia. Akibat dari tujuan itu mengakibatkan dia lupa bersosialisasi dengan keluarga atau masyarakat dengan sekitarnya. Dia sibuk mencari harta dan dia tidak tahu bahwa harta yang dia dapat tidak dia bawa setelah meninggal dunia. Bila kita memiliki harta dan kekayaan, haruslah kita sadari bahwa itu karena kuat kuasa Tuhan. Orang yang tahu mengucap syukur atas pemberian Tuhan, maka dia akan menikmati harta dan kekayaan yang dia miliki. Kekayaan yang kita miliki tidaklah harus dipamer-pamerkan kepada orang lain, karena harta itu hanyalah titipan dari Tuhan. Bila Tuhan tidak berkenan, mungkin harta itu dapat Tuhan ambil dalam sekejap mata. Itu sebabnya di ayat 17 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Itu artinya apa yang kita miliki adalah bukan dari kuat kuasa kita saja, agar kita bersikap rendah hati atas keberadaan kita. Apa yang ada dalam diri kita adalah pemberian dari Allah, dan itu adalah untuk kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.